Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD membongkar selap koruptor simpan uang tunai terkait dengan korupsi hingga miliaran rupiah di rumah. Hal ini dibeberkan secara gamblang oleh Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya @mahfudmdofficial pada Rabu 12 Maret 2025. Berpikir gini mas, ini masalahnya sudah sangat parah. Menurut saya orang sampai berani korupsi menyimpan uang sampai 950 miliar, hampir 1 triliun ya, dan disimpan di rumah. Menurut saya itu bukan orang korupsi karena greedy, karena tamak. Karena dia pasti tahu uang itu tidak akan bisa dia makan. Iya kan? Orang korupsi sampai 300 triliun. Itu kalau dibelanjakan sehari 1 miliar aja tuh perlu 700 tahun katanya. Iya kan? Iya. Pasti bukan orang tamak, ini orang ketakutan. Mungkin orang sudah terlanjur korupsi sekali, lalu didatangi lagi, tolong bantu lagi ini. Nggak mau dia, saya tobat. Nggak bisa, kamu nggak bisa tobat. Kalau nggak nolong ini yang kemarin kamu saya bongkar. Terjebak pada lingkaran kejahatan. Terjebak terus, bertambah terus. Nggak mungkin lah Zarov ingin mempunyai uang 957 miliar kan, untuk apa gitu, nggak bakalan bisa dimakan juga, apalagi disimpan di rumah, bukan di bank, nggak produktif. Artinya gini Pak, bisa jadi dia mau berhenti, dia mau tobat gitu, tapi kemudian susah. Bisa jadi dia mau berhenti, mau tobat, tetapi sudah disandra. Ya, oleh sebab itu yang bisa menolong dan menghentikan itu hanya pemerintah. Asal pemerintah sendiri tidak berasa tersandra dan menyandra. Ini kan proses saling sandra ini. Bagaimana maksudnya hanya pemerintah yang bisa melakukan? Apa Pak? Karena pemerintah punya otoritas. Pemerintah itu dalam arti presiden yang bisa melakukan. Saya kan selalu mengatakan asa kita tuh kepada presiden. Karena kalau di bawah presiden tuh nampaknya harus diasumsikan semuanya tidak benar. Harus diasumsikan. Mungkin banyak yang benar, tapi sudah tidak bisa untuk berbuat benar sekarang ini. Nah Pak Mahfud, sekarang ini kan publik lagi mencermati dengan seksama kasus korupsi Pertamina Pak. Ini besar juga kasusnya, dan ini kasus yang lama tetapi kemudian bisa dibongkar sehingga orang mengapresiasi kejaksaan. Tapi lalu kalau mendengar penjelasan Bapak tadi, orang jadi khawatir jangan-jangan juga berhenti di tengah jalan nih. Sejauh ini kan 9 tersangka Pak, dan melibatkan 3 anak perusahaan Pertamina. Pak Mahfud melihat kira-kira akan seperti apa ke depan kasus ini? Saya memang pertama apresiasi ya, bahwa kasus Pertamax sama Pertalite ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung yang saya yakini itu tanpa isyarat bahkan dorongan dari Presiden itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu sudah puluhan tahun di sana dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya dan sebelumnya padahal sudah tahu ada itu. Karena memang sulit, jaringannya besar. Oleh sebab itu ketika ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung, pikiran saya yang pertama tentu mengapresiasi Kejaksaan Agung, tapi dengan keyakinan pasti ini atas izin bahkan disuruh oleh Presiden. Kan Presiden pidatonya selalu bongkar, jangan takut kan gitu kan. Yeah. Koruptor akan kita kejar kemana-mana. Mungkin itu bagian dari itu gitu. Tapi saya mulai khawatir, ya mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak benar. Ini di tengah jalan mulai mengendor kan. Yang udah mulai, Pak Mahfud udah mulai gitu ya? mulai mengendor misalnya dengan mengatakan Pertamina itu jangan ditinggal. Ya, jangan ragu-ragu belanja karena itu sudah orisinil, kira-kira gitu ya. Orisinil dan sebagainya. Seperti mengurangi tekanan terhadap Pertamina ini. Apakah itu betul dilakukan? Mungkin perlu dilakukan karena apa? Karena Pertamina udah tidak lagi mendapat kepercayaan publik sehingga orang antri di jangan sampai aset besar setelah Pertamina ditinggalkan publik lah Pak, itu kan bahaya itu. Mungkin Jaksa Agung mengatakan itu, Jaksa Agung mengatakan itu karena didatangi oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina kan waktu jumpa pers mengatakan itu. Sehingga dia mengatakan jangan tinggalkan Pertamina. Dan mungkin juga sesudah ribut seperti Komdigi, seperti pagar laut, ini ternyata juga berbalik nih, muncul unsur-unsur pelaku-pelakunya ini ada pejabat lah ini, sehingga dia mencari segala cara agar cukup berhenti di 9 orang. Gitu.
Kira-kira begitu. Kira-kira di belakangnya ini masalah berat yang dihadapi sehingga ini belok lagi. Yang tadinya udah kencang gitu belok lagi gitu. Lalu korbannya cukup di 9 orang itu. Nah kalau begitu tidak akan pernah selesai negara ini. Semua kita terlalu permisif terhadap keterlibatan orang. Kita tentu tidak bisa mengatakan si A, si B, si C. Yang harus mengatakan si A, si B, si C itu hanya aparat penegak hukum gitu. Meskipun kita menduga-duga kan orangnya ini kan sudah sering disebut sejak dulu. Baik itu di... Ini maksudnya pemain besarnya ya? Iya, iya kan. Mungkin itu pemain besar ini punya kaitan tertentu dengan orang-orang kuat di pemerintahan. Bukan di oligarki, tapi di pemerintahan. Kalau di oligarki, pemerintah kan tidak takut pada oligarki harusnya. Tapi oligarki itu sudah berpengaruh terhadap oknum-oknum besar di pemerintahan sehingga ini dia kalau diteruskan nih bahaya. Sudah cukup di sini aja. Dibelokkan aja, dikurangi sedikit demi sedikit isunya gitu. Meskipun kalau dipahami dari segi ini demi demi Pertamina, aset nasional kita lindungi perusahaannya. Tetapi kan tidak boleh juga lalu menghilangkan jejak orang-orangnya. Kalau ndak sadar dengan ini ya ndak akan selesai lagi. Ini akan seperti yang lain, seperti domino. Ini kasus tutup, hilang semua. Meskipun sebenarnya publik sempat punya harapan besar Pak ketika kejaksaan menggeledah rumah orang seperti Reza Halid, Pak. Sempat digeledah yang kata orang dulu tidak bisa tersentuh tapi selalu digeledah, tapi kemudian sekarang nggak ada perkembangannya. Nggak ada perkembangannya, malah lalu berkampanye Pertamina yang sekarang tuh sudah murni. Orang sudah tahu kalau yang sekarang murni. Untuk apa diumumkan oleh Jaksa Agung kan? Pasti begitu itu ketangkap, ditangani menjadi tersangka oleh Jaksa Agung, pasti langsung berbenah itu. Yang sekarang dimurnikan semua kalau ada pemeriksaan agar ini kan tidak usah diumumkan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung yang sudah mengatakan itu peristiwa 2018 sampai 2023. Iya kan? Kan tidak usah dikatakan yang sekarang murni atau tidak. Itu urusan Pertamina untuk mempertanggungjawabkan ke publik. Bukan lagi Jaksa Agung yang mengatakan yang sekarang sudah murni, sudah sesuai standar. Kan gitu. Kekhawatiran Pak Mahfud bahwa akan berhenti di 9 orang yang sekarang tersangka itu inline dengan pandangan atau kritikan sejumlah pihak, Pak. Karena kan publik melihat ini perusahaan besar seperti Pertamina yang holding itu punya 3 anak perusahaan strategis, 3-tiganya terlibat. Ada PT Pertamina Patraniaga yang ngurusin pemasaran dan perdagangan, lalu ada Kilang Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional, kira-kira gitu Pak, yang ngurusin produksi, lalu yang ngurusin shipping, ada Pertamina Shipping Internasional, kira-kira gitu Pak perusahaannya. Ini 3-tiganya terlibat dan di rootnya, direksinya terlibat. Sehingga orang berpikir kalau 3-tiga terlibat, apa iya tidak ada sangkut pautnya sama holding besar di atasnya? Dong. Pasti ada. Logika hukum. Pasti harus diperiksa dan dijelaskan ke publik peran Anda apa yang di atas kok bisa tidak tahu ke sini. Kira-kira kemungkinan yang 2, kalau Anda orang selamat dari kasus ini mungkin Anda lalai. Tapi bisa juga Anda terlibat, kan begitu. Itu yang harus dicari oleh hukum. Dan itu tugas penegak hukum. Tapi sampai sekarang ini kan tidak nih. Belum di atasnya lagi, mungkin berkait ke sini lagi, lalu belok ke sini atasnya lagi dan seterusnya. Ini kan harus dibuka kalau negara ini mau baik.